mesin nggak? Ya. Nggak, aku mau wawancara banyak pertanyaan di YouTube tentang mesin EDC. Jadi aku mau wawancara dulu. Bisa yang motor siapa? Motor enak. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semua ya, ketemu lagi dengan channelnya Mas Rakil ya, channel yang bahas tentang bagaimana kita berwirausaha di desa teman-teman ya. Oke. Nah kebetulan ini di samping saya ada pegawai dari Bank Mandiri teman-teman ya. Namanya siapa? Ya, nama saya Awaludin. Awaludin ya. Nah, Bang Awaludin ini sedang berkunjung ke toko saya teman-teman ya. Jadi kemarin banyak pertanyaan di komentar YouTube menanyakan masalah mesin EDC itu menjadi agen Bank Mandiri teman-teman ya. Nah kemarin ada yang nanya di WA juga, kenapa di Medan itu katanya harus punya saldo 50 juta, apa ya benar gitu? Kalau di Medan berapa saldonya 50 juta ya? Ya jadi untuk menjadi syarat menjadi agen Mandiri itu katanya harus punya saldo 50 juta di ATM-nya gitu. Nah itu benar itu. Kalau kita mau menjadi agen Mandiri itu wajib mempunyai saldo minimalnya di angka 50 juta. Kalau di bawah angka 50 juta itu takutnya nanti kan kita sering ada kunjungan laporan ke tiap agen. Nanti laporan itu yang kami sampaikan ke kantor. Bukan dari ini banyaknya transaksi di agen, bukan? Kalau transaksi di agen perlu juga yang pertama, yang kedua juga saldo di ATM kita atau rekening kita harus minimal 50 juta, itu minimalnya. Jadi payah juga ya syaratnya ya. Kalau sebenarnya kalau dikatakan payah enggak juga gitu mas. Ya kan nggak ada modalnya gimana coba? Nah terus jadi syaratnya harus memang harus punya saldo 50 juta ya, di ATM-nya. Kemudian kalau untuk misalnya kita sudah menjadi agen Mandiri, terus kita terlalu banyak transaksi, terus banyak konsumennya dari BRI, apakah bisa membuka agen selain bank lagi? Kalau kita sudah masuk di sini agen Mandiri, kalau untuk agen lain terasa tidak bisa. Nggak bisa ya, jadi harus Mandiri gitu, Mandiri, ya. BRI gitu ya. Iya, terkecuali kalau untuk transaksi bisa, untuk dari agen Mandiri untuk transaksi ke bank lain itu bisa. Iya, ya kalau untuk transaksi bank lain memang bisa seperti itu. Kemudian masalah ini kalau sinyal mempengaruhi juga ya masalah ini ya, transaksinya ya. Kalau sinyal itu sangat berpengaruh. Apabila sinyalnya tidak kuat, maka untuk transaksi kita agak payah, mengalami kesulitan untuk dalam proses untuk transaksinya. Iya. Terus masalah ini transaksi kan ada yang belum jadi agen Mandiri atau BRI, tapi dia punya saldo di ATM, tapi dia melakukan transaksi bukan lewat mesinnya dia, tapi lewat online gitu, gimana itu? Melanggar aturan dari bank nggak? Yang gimana maksudnya mas? Nah, kita punya saldo di rekening kita banyak, terus kita melayani transaksi juga sama orang yang numpang transport pakai rekening kita, orang mau tarik juga pakai rekening kita, dia masukkan saldo ke kita, tapi nggak melalui mesin EDC, itu bagaimana? Kalau itu sebenarnya kalau udah ada mesin edisinya itu kan kegunaan fungsinya. Tapi dia tuh belum menjadi agen Mandiri gitu nah. Belum jadi menjadi agen bank gitu nah. Jadi dia tuh transaksinya manual aja dari HP aja, dasar online. Itu melanggar aturan nggak itu? Kalau itu sebenarnya tidak melanggar aturan. Iya. Tapi cuman kan dapat komisi dari bank ya. Iya, alangkah baiknya kita bekerja sama atau kita menjadi agen bank itu kan lebih baik. Ada poin-poin pentingnya di situ. Gitu. Kemudian ada yang menanyakan juga kemarin katanya dia sudah mengajukan masukan berkas ataupun persyaratannya ke bank, tapi dia tuh nggak diserver itu, alasannya apa biasanya seperti itu? Kemungkinan kalau itu dari pihak banknya kemungkinan belum survei itu masih mungkin ada terkendala dari suatu persyaratan. Kemungkinan itu pertama ya, dari pertama kan saldo minimal itu wajib 50 juta. Ya mungkin dari pihak bank juga yang bersangkutan mengajukan saldonya belum mencukupi batas 50 juta itu ya. Jadi nggak disurvei. Iya benar. Kalau masalah mesin EDC itu memang ini ya, stoknya terbatas apa gimana? Kalau untuk mesin edisi itu stoknya tidak terbatas. Itu mesin edisi itu kalau untuk di kami selalu ada. Cuman kan yang bukan sembarang orang juga yang kami ajak rekrut menjadi agen Bank Mandiri gitu. Nanti kalau kami salah orang, nanti salah penggunanya lebih resikonya lebih berbahaya. Memang menjadi poin utama orang itu dimasukkan atau ditunjuk sebagai agen bank itu apa itu yang menjadi poin utamanya, itu menjadi persyaratan utama ataupun poin utama kita mempercayakan pada si A atau si B untuk menjadi agen bank itu apa itu poinnya? Yang menjadi poin utama dasarnya. Poin pertamanya yaitu
sebenarnya dia nanya kan, katanya dia kan nggak punya toko atau apa, dia cuma di rumah. Itu nggak bisa berarti dia kalau menjadi agen bank itu? Sebenarnya bisa, tapi alangkah baiknya yang menjadi agen itu ada wirausaha. Oh gitu. Kan Iya. dia tuh kan di daerah perumahan, mungkin banyak orang juga yang membutuhkan mau transaksi, tapi dia kan nggak punya toko, cuman pengen juga buka, cuman apakah boleh kalau nggak pakai toko, nggak punya toko gitu buka usaha agen mandiri gitu? Karena untuk dari segi survei awalnya itu kita mengajukan pakai SKU. Oh, sekedar usaha ya, usahanya benar. apa gitu kan? Karena kan diprioritaskan yang mau jadi agen bank mandiri itu syarat utamanya ada usahanya. Oh gitu, ada usahanya ya. Kemudian yang diberikan dari Bank Mandiri itu kan kalau kita punya mesin EDC itu ya apa ya, kemudian seperti kertas truk ya, dikasih gratis ya. Iya benar. Ada. Memang kalau kita mau mengajukan menjadi agen Bank Mandiri itu kita harus ngomongnya sama siapa? Salah satu syaratnya itu maksudnya ke marketing. Marketing dari sales marketing pinjaman itu. Iya, dari marketing kreditnya. Nanti yang kami marketing kredit kami mengajukan ke kantor pusat. Oh, untuk mengirim data atau jadi filenya. bukan ke bagian CS-nya atau bagian ke kepala KCP-nya ya, bukan ya? Bukan, langsung kita kasih laporan ke kantor pusat. Karena Oh, kita gitu. mendaftarkan. Mendaftarkannya bisa melalui kami dari pihak marketing bagian kreditnya, micro credit sales. Iya. Terus masalah prosesnya itu lama nggak? Berapa lama itu ya? Dari mulai dari proses pengajuan sampai turun mesin sampai bisa berjalan beroperasi. Kalau untuk masalah pengajuan itu biasanya dalam jangka waktu paling cepatnya 1 bulan. Kalau masalah untuk mesin ini kan kita namanya dari kantor pusat, tergantung dari orang pusatnya gitu. Karena kan iya. banyak juga yang orang mau mendaftarkan sebagai agen bank mandiri. Ya, jadi harus ngantri juga berarti Iya. ibaratnya harus ngantri teman-teman gitu. Jadi gini teman-teman ya, mungkin itu aja untuk pada video kali ini ya, tentang bagaimana kita mengenal bagaimana untuk menjadi agen Bank Mandiri, dan juga mengenai masalah persyaratannya, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan agen Bank Mandiri ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, Mas Awaludin ya, sebagai pegawai Bank Mandiri di daerah saya teman-teman ya. Semoga yang beliau jelaskan tadi bisa bermanfaat buat kita semua, khususnya buat teman-teman semua yang kemarin masih bertanya di komentar YouTube ya. Mudah-mudahan bisa membantu dan bisa memberikan sedikit informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua ya. Oke, itu aja. Jangan lupa untuk nonton terus video dari Mas Ragil. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke, terima kasih banyak ya Mas ya. Oke, Mas Ragil, terima kasih. sama-sama.